kita beribadah kepadanya. Selesai sudah kita melaksanakan ibadah solat fardu maghrib berjamaah, kita lanjutkan mengulang-ulang pembahasan dalam ajaran agama kita al-Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya beri judul tausiah malam ini dengan iman oleh hawa nafsu. Bapak dan Ibu, ini ditujukan untuk diri saya sendiri, untuk hadirin wal hadirat, serta pemirsa dimanapun berada. Banyak orang tidak jatuh karena dosa besar, tetapi perlahan roboh oleh kebiasaan kecil yang terus diulang lalu menjadi candu. Maka malam ini kita bukan menghakimi, tapi untuk mempertahankan iman kita agar terus tidak sampai runtuh. Keruntuhan iman ini disebabkan oleh hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Demi jiwa dan penyempurnaannya, dan Allah telah mengilhamkan pada jiwa tersebut bisikan kejahatan dan ketakwaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan 8. Dalam ayat ini Allah bersumpah terhadap jiwa yang Dia ciptakan sendiri. Dia beri fisik dan psikisnya, jasmani dan rohaninya secara sempurna. Kemudian setelah kesempurnaannya itu, Allah masukkan dalam jiwa itu potensi untuk berbuat fasik dan jahat, juga potensi untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memahami kecanduan. Kecanduan tidak selalu haram, tetapi bisa melalaikan. Kecanduan ya kadang untuk narkoba, perzinahan, pencurian. Tapi bukan hanya itu. Kecanduan kepada HP, kecanduan kepada liburan,
kecanduan kepada kenyamanan saja, kecanduan untuk memamerkan diri, kecanduan untuk kehidupan dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad ila akhirih. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, dan seterusnya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Jelas pada ayat ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk-bentuk poin penting yang berkenaan dengan kecanduan itu. Kecanduan Bapak dan Ibu, berjangkitnya sesuatu kepada sesuatu yang sangat kita gemari. Ya. Kemudian kegemaran ini, ya, karena sangat suka sekali tentang suatu hal, maka ia menjadikan kita ketagihan. Bila sudah sampai ketagihan, menjadi kebiasaan yang pada gilirannya melalaikan diri sendiri dan mengabaikan hal-hal yang mestinya wajib kita lakukan. Maka semua yang disebutkan tadi, ya, contoh-contoh kecanduan tadi akan mengakibatkan pada diri kita sendiri untuk selalu melakukannya, menjadikan kita ketagihan, kebiasaan, kita lalai diri dan abai tentang hak dan kewajiban kita terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Kedua, kecanduan yang merusak iman. Bila seseorang sudah gemar melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, efeknya adalah sholatnya mulai berat. Biasanya di awal waktu, sekarang pertengahan, tak jarang sampai di akhir waktu. Enggan untuk membuka Al-Quran, enggan untuk bersilaturahim, mulai berkurang untuk berbagi kepada sesama manusia. Dan ini tentu saja sebenarnya wajar dari segi futurnya itu ada. Sebab Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin fatratuhu wa likulli fatratin terdapat likulli amalin sirruhu wa likulli sirratin fatratuhu faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kana
ila ghairi dzalika faqad halaka. Hadis riwayat Ahmad. Setiap amalan terdapat rasa semangat dan setiap rasa semangat untuk beramal ada masa futurnya. Maka barang siapa yang futurnya itu tetap berada dalam sunnahku, maka sungguh dia sudah menang, beruntung. Sebaliknya, bila futurnya itu selain sunnahku, maka sungguh dia binasa. Wasallam dalam hadis tersebut memberikan pengajaran kepada diri kita, ketika saatnya kita futur, jangan melakukan hal-hal yang keluar dari sunnah. Artinya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Tidak yang bertentangan dengan yang Allah ridha. Kalau ini terjadi, halaka, pasti kebinasaan, pasti kehancuran akan diperoleh oleh yang bersangkutan. Nah, apa yang dilakukan? Mencari kegiatan yang bisa menumbuhkan semangat kita itu kembali lagi. Ya. Sebutlah misalnya mempelajari tokoh-tokoh para ulama, mengapa dia tetap dan bisa konsisten istiqomah sepanjang waktunya. Mengapa ada orang yang bisa berbagi selalu? Mengapa orang yang selalu salat tahajud? Mengapa yang biasanya bisa untuk berpuasa sunnah? Kita pelajari mereka, kita cari sebab-sebab yang dapat mendorong kita untuk selalu mempertahankan semangat dalam ketaatan, untuk kita jadikan contoh sehingga kita tidak keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, kalau ini kita lakukan, hadirin, maka kita aflah, kata hadis itu, beruntung ya, rohani dan jasmani kita, mental, spiritual dan tubuh kita. Karena aflah itu maksudnya masuk mental, masuk spiritual kita, hubungan kita dengan pencipta kita, masuk jasmani, badan dan tubuh kita. Itu makna al-falah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ya, hawa nafsu adalah musuh paling dekat. Ya, contoh dari hawa nafsu adalah segala sesuatu yang berbau duniawi dan cenderung negatif, seperti ya, ujub, bangga terhadap diri sendiri, ya, memuji diri sendiri, sombong, ya, memamerkan yang kita banggakan kepada orang lain, iri hati, hasad, termasuk ya,
makan sampai kekenyangan hawa nafsu kita, termasuk keinginan untuk berzina, mencuri, mabuk-mabukan. Dan dalam kekuasaan adanya kecenderungan untuk berperilaku tirani, berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Adanya tidak mau melepaskan diri dari kekuasaan itu. Adanya ambisi yang membara untuk meraih, mendapatkan wewenang dan mempertahankannya. Maka oleh karenanya, karena ini adalah fakta realita dalam kehidupan kita, Allah ingatkan kita tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23 di bagian awalnya. Hawa nafsu tadi ditaati, diikuti, tak jarang dicintai lebih dari yang lain. Nah, kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini, Muqatil meriwayatkan bahwa suatu malam Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah melakukan tawaf. Nah, dalam kegiatan mereka itu, mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengatakan, sebenarnya saya meyakini Muhammad itu benar. Nah, ditimpali oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Biarkan saja dia. Mengapa kamu menyampaikan seperti itu? Apa alasanmu? Abu Jahal menjawab, kita semasa mudanya Muhammad itu memberikan gelar kepadanya selalu benar, jujur, terpercaya. Kemudian setelah dia dewasa dan memiliki akal yang lebih sempurna, kita katakan dia itu sebagai pembohong, sebagai pendusta. Demi Allah, saya percaya Muhammad itu benar. Ditanya oleh Al-Walid, apakah yang menghalangimu untuk membenarkan dan menerima ajakannya? Abu Jahal menjawab, saya takut kalau gadis-gadis Quraisy menggunjingkanku sebagai seorang pengikut anak yatim Abu Talib. Demi Lata dan Uzza, saya sekali-kali tidak akan pernah menjadi pengikutnya. Lanjut Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal ini meyakini secara pikirannya tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang kebenaran yang dibawanya, tentang kebenaran ajaran yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan orang Islam lainnya.
Itu pikirannya begitu, mengatakan seperti itu. Tetapi hawa nafsunya yang ingin tidak lepaskan diri dari kewenangan, ya, memiliki wewenang, sebab dia menganggap sebagai keturunan paling tinggi. Masa saya harus akhirnya menjadi pengikut seorang anak yatim? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah, ya, kalau hawa nafsu sudah menguasai seseorang, kebenaran yang ditangkap oleh indranya, matanya melihat, telinganya mendengar, kulitnya meraba, kadang juga dicium oleh hidungnya dan lidahnya pun juga merasakan ini manis, ini paham, ini pahit, ya. Ini manis, ini pahit. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang menguasai, apa yang diyakini benar oleh panca inderanya tadi dikalahkan oleh hawa nafsu tersebut. Begitulah, ya, hawa nafsu merajalela dalam diri kita, yang bila kita teruskan untuk kita pertahankan akan merugikan diri sendiri, jiwa, raga kita, rohani, jasmani kita, mental dan pikiran kita, yang efeknya pikiran kita dirasuki oleh itu. Maka hadirin, ketika pikiran seseorang sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka ya, dia akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan hawa nafsunya itu. Dia bertindak 1 kali, dia bertindak 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, menjadi kebiasaan, ya. Sebab perbuatan yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya bertindak sesuai dengan hawa nafsunya. Tak peduli halal haram, tak peduli benar salah. Kebiasaan yang terus diulang-ulang akan menjadi karakter, watak, kepribadian orang itu. Bila sudah sampai pada karakter, tidak bisa dirubah lagi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah pun memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka melampaui batas, sedangkan mereka tatkala sedang melampaui batas itu ya'mahun, mereka terombang-ambing, bingung, ya. Mengapa bingung? Tidak tahu lagi jalan keluar. Sebab sudah dalam otaknya, sudah dalam jiwanya, dalam nafsunya itu keburukan saja, yang tercela saja, sehingga kita tidak nampak lagi yang benar tu. Aslinya tidak tahu lagi jalan pulang. Ini ya gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah Allah biarkan mereka itu melampaui batas, memperturutkan hawa nafsunya, mereka bingung, terombang-ambing, ya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau ada yang dalam pandangan kita orang berbuat salah, kemudian kita mencoba untuk menasihatinya bahwa dia salah, tak jarang jangankan nasihat kita yang dia terima,
justru kita pula yang disalahkannya. Ya kan? Jangankan diterimanya nasihat kita, justru kita pula yang disalahkannya. Mengapa? Karena sudah wataknya itu tercela, yang benar itu, yang terpuji itu tidak nampak lagi olehnya. Allah biarkan mereka seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat, ya, cara mengantisipasi kecanduan dan menjaga iman. Satu, jujurlah pada diri sendiri. Ya. Merenung ke dalam jiwa raga kita. Introspeksi diri tentang yang sudah kita lakukan. Manakah kegiatan, kebiasaan yang paling melalaikan kita dari Allah? Merenung ke dalam diri kita sendiri. Kita manusia salah, kita tempatnya khilaf, makanya disebutlah kita manusia. Di antara kesalahan, kekhilafan itu, manakah yang paling menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Manakah yang paling menjadikan kita abai tentang kewajiban kita kepada Allah, tentang kewajiban kita kepada keluarga, kepada orang-orang yang menjadi beban ada di pundak kita, yang Allah berikan amanah kepada diri kita? Cobalah untuk jujur pada diri sendiri, untuk melihat sejauh mana kita sudah terjerumus ke dalam kegelapan, sejauh mana kita sudah tenggelam dalam kehancuran dan kebinasaan itu. Dua, batasi, bukan meniadakan dunia. Islam tidak anti dunia, tapi Islam mengatur dunia ini. Bahkan dalam agama kita itu, ya, secara tersirat kita butuh dunia. Kalau tidak ada dunia, bagaimana bekal kita untuk sampai ke akhirat? Ya. Maka segala bentuk kegemaran, kecanduan, hawa nafsu yang sudah menjadi kebiasaan kita, kita batasi. Sebab maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan ini. Ya. Dalam pandangan agama kita, dunia ini alat. Ini prinsipnya. Nah, kalau dia alat, kita yang menggunakannya untuk kepentingan akhirat kita. Begitu prinsipnya. Nah, artinya apa? Artinya kita disuruh untuk kaya agar kita bisa berzakat. Coba kalau misalnya kita punya kambing, ya, milik kita sendiri,
yang kita usahakan dalam wira swasta kita, 40 ekor kambing baru wajib zakat 1. Nah, ya. Kalau 39 belum lagi wajib zakat. Nah, apa maknanya itu? Kita kan disuruh menjadi orang kaya sebenarnya, agar kita berbagi kepada sesama. Ya. Kita disuruh untuk memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, sebab dengan itu kita bisa membuat kebijakan yang menguntungkan Islam dan orang Islam. Nah, batasannya di mana? Jangan sampai melalaikan kita. Itu batasannya. Jangan seperti Sa'labah yang minta didoakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi kaya. Setelah dia kaya, ya, lupa kepada Allah, dia tinggalkan ibadah. Nah, itu yang kedua. Batasi bukan meniadakan dunia, tetapi dunia adalah alat bagi kita untuk mendapatkan, ya, ridho Allah yang akan kita peroleh nanti di akhirat kelak. Tiga, perbanyak amalan sunnah, ibadah sunnah yang penting rutin. Perbanyak ibadah sunnah yang ringan tapi rutin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, wahai manusia, ambillah amalan-amalan itu yang kamu kira-kira mampu mengerjakannya. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai engkau bosan. Ini punya. Wa inna ahabbal a'mali madama wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Hadis ini menunjukkan, ya, bahwa untuk kewajiban-kewajiban yang sifatnya sunnah, Allah itu meminta kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah yang muluk-muluk, sesuai dengan kemampuan. Contoh, kalau subuh kita bisanya berbagi, ya, berinfak 2.000. Itu kemampuan kita, lakukan tiap subuh, 2.000 tiap subuh. Atau sekali seminggu di hari Jumat saja, Jumat berkah, 10.000. Ya. Itu yang Allah cintai. Lakukan ibadah yang ringan, tapi terus menerus dan rutin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meminta yang muluk-muluk, yang bisa engkau kerjakan. Nah, kalau mampu kita sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib saja, sudah zuhur saja, sebelum zuhur saja. Tapi yang penting rutin. Sholat duha juga seperti itu. Ya. Termasuk membangun hubungan kepada sama manusia, silaturahim kita. Yang penting rutin. Kunjungi orang tua kita, kunjungi anak-anak kita, cucu kita, kemenakan kita.
ya, pertemuan rutin 1 bulan 2 bulan akan ditunggu oleh mereka. Allah cintai itu, dan manusia pun juga mencintai orang yang selalu rutin. Anak kita, cucu kita, ya, dikunjungi sekali sebulan, itu lebih berharga, lebih berkesan, bertanam. Dia akan siapkan dirinya untuk menjamu kita. Nah, bila dibandingkan kita berkunjung 1 bulan, penuh di sana, kemudian tidak ada kunjung-kunjung lagi, kan berikutnya lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat cara mengantisipasi kecanduan dan menjaga iman adalah menjaga lingkungan yang soleh. Kalau di masjid, insya Allah lingkungannya soleh. Nah, coba kita keluar dari masjid, sebelum misalnya di rumah kita, apakah lingkungan soleh yang terjadi? Kita harus melibatkan diri aktif untuk menjaga itu. Bila kita tidak lakukan keaktifan, kita biarkan saja berjalan, ya, istri kemenakan, mama dan sebagainya sesuai dengan masing-masingnya saja. Ya. Karena watak dan nafsu itu ada pada diri masing-masing, maka akan cenderung untuk melakukan kesalahan kekhilafan. Bila ini terjadi, kesalahan kekhilafan yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh kepada yang tadinya orang soleh, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka idealnya orang soleh, orang baik ini, dia harus aktif. Ya. Dia harus membuatkan program. Ya. Dia harus merencanakan bagaimana lingkungan soleh itu tercipta. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musim boleh beredar, tetapi keyakinan kita tidak boleh pudar. Tahun boleh berganti, tetapi iman kita jangan sampai mati. Maka oleh karenanya, jauh-jauh hari 14 abad yang silam, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nasihat yang indah kepada diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok. Nah, ini surat Al-Hasyr ayat 18. Hari esok apa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Hari esok apa? Yang utama itu adalah setelah kematian kita. Apa yang kita sudah perbuat untuk persiapan setelah kematian kita itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa iman, ya, dan nafsu itu selalu berperang dalam jiwa raga kita. Karena Allah berikan potensi masing-masingnya itu. Tinggal sekarang di kitanya.
kita akan memilih patuh kepada keimanan kita, atau sebaliknya memilih patuh kepada hawa nafsu kita. Keimanan akan membawa kebaikan dunia sampai akhirat, sebaliknya hawa nafsu akan menjadikan kita kecanduan. Ketika kecanduan itu sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi watak dan karakter kita, kebinasaan, kehancuran, kegelapan akan kita lalui. Dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat. Maka yang harus kita lakukan adalah introspeksi dirilah. Jujurlah pada diri sendiri. Manakah yang paling melalaikan kita dari segala kegiatan kita selama ini kepada Allah? Kemudian jadikanlah dunia sebagai alat untuk kita taat, menjalankan ketakwaan, mematuhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan diri melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang penting rutin. Karena ini lebih Allah cintai dari yang paling banyak, tapi sekali-kali tidak. Biar kecil, biar sedikit, tapi terus menerus Allah akan cintai ini. Selanjutnya, ciptakan lingkungan kita, lingkungan ketaatan, lingkungan kesolehan, lingkungan ketakwaan itu sendiri, sehingga yang satu akan memberikan pengaruh ketakwaan kepada yang lain, sebaliknya yang lain akan memberikan pengaruh ketakwaan dan keimanan kepada yang lainnya, sehingga terwujudlah komunitas, kelompok, grup, itu adalah orang-orang yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang istiqamah kepada diri kita. Kita berdoa agar kita diberi kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita ini. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu tetap hidup. Keyakinan itu tetap kokoh di dalam sanubari kita, sehingga saatnya kita wafat terpenuhilah tuntutan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berislam, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dari Allah, salah dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.